Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah lau nikmain atau pada kaki pataraketan dengan syukur getak lau risisi ada jagana Allah Subhanahu wa Ta'ala puai simatangkai patak boluang ipamasen lau ridik manang sehingga ilalen nesoe pada engkau mana mungkin nabarifang Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga pada engkau siki maringkai kalinga hikmah Ramadan di 10 Ramadan ini di Iga Radio de 87,6 FM. Makuto para pemang salawat andreng mapas salama lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ilalen nesewe esokam misi tanggal 22 ulang 4 tahun 2020 sedi ya rega bertepatangi tanggal 10 Ramalang sisebu pada 42 Hijriah. Kita kembali di acara Hikmah Ramadan dengan tema etika politik dalam Islam yang akan dibawakan langsung oleh Al-Ustaz Ahmad Kamal SAG yang merupakan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Baru atau Kementerian Agama Kabupaten Baru. Alhamdulillah pada siang hari ini beliau telah hadir di studio Iga FM. Sebelum kita mendengarkan tausiah, terlebih dahulu mungkin kita menyapa Al-Ustaz agak karya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kariba madece insyaallah. Insyaallah. Madece mu Ustaz di. Iya, alhamdulillah hari ini ya sehat-sehat walafiat. Iya. Ya Ustaz, saya di hikmah Ramadan ini engkaki matu liseri watuna yaro saudagar Iga Radio selama 1 jam ke depan. Memuarai para pendengar ada motivasi, kemudian bisa berbagi sharing terkait mengenai tema kali ini Ustaz, yakni etika politik dalam Islam. Ya, saudagar Iga Radio yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin yang ingin berbagi atau sharing bisa langsung nanti di nomor 0811 4488 211. Bisa menelpon lewat WA, bisa mengirim pesan ataupun menelpon langsung lewat telepon biasa, atau bisa juga berkomentar di live chat Iga Radio di YouTube kami Iga Radio. Tinggal
ketik pesan ataukah mengetik saran terkait mengenai hikmah Ramadan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru bekerjasama dengan IG Radio yang didukung oleh Diskominsta atau Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kabupaten Barru, dan didukung juga oleh 77 Mart Mandiri, belanja murah dan nyaman. Ya, saudara IG Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al Ustaz Ahmad Kamal SAG. Ya, coba Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Para pendengar radio Iga Radio 87,6 MHz dimanapun berada saat ini. Pada pagi hari ini menjelang siang, tiada kata yang paling afdal kita persembahkan kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, termasuk kita semua manusia. Mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan keharusan, karena orang yang pandai bersyukur, kata Allah, akan ditambahkan nikmat Allah kepada mereka. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah bersyukur malah mengingkari kenikmatan Allah, maka Allah mengancam kepada mereka, yaitu azab yang pedih. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Narik ko maca ki sukuru ki wisininna pabirina fung Allah Ta'ala, papinyamanna fung Allah Ta'ala, makadai fung Allah Ta'ala, akan aku tambahkan nikmatku kepadamu, na tambayak ki fung Allah Ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Niyaki ya narik ko ya sakarang sininna papinyamanna fung Allah Ta'ala, sininna pabirina fung Allah Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini, termasuk para pendengar Iga Radio dimanapun berada, termasuk hamba-hamba Allah atau abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, serta saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang hari ini alhamdulillah sementara menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-10 daripada bulan suci Ramadan. Insyaallah ya yesoe malalani puasa ta yan hari itu eso 10 na Ramalang. Ya ko dek mata marigaga insyaallah saya moki 10 maniki eso nama puasa na genek 20. Iya. Dek wakadana lepet tawe tapi insyaallah 10 mani eso nak ma puasa na genek 20 puasa ta insyaallah. Bagi yang mau puasa angkat saya surat tak kasih ya. Madodot to ma puasa. Mudah-mudahan sebagian yang lain hari ini ya diberikan kekuatan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun 1442 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar dimanapun berada, pada pagi hari ini menjelang siang, saya diamanahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru
dalam hal ini Bimas Islam, untuk menyampaikan materi ya terkait dengan siar Ramadan di IGA Radio yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, yaitu dengan judul Etika Politik dalam Islam. Ia judulnya mawata-wata sebenarnya. Dan ia judul cedek ya. Politik lo bahas na ramalangi. Ya biasa tuh makada ya hikmah puasa, kemudian bagaimana kita tujuan berpuasa, tapi ya hewi ta etika politik dalam Islam. Ya, nah oleh kapang mentang ya Pak Yaro puasa etika politik nah harus jujur. Ya, jadi puasa itu mengajarkan tentang kejujuran, puasa mengajarkan tentang kedisiplinan, puasa mengajarkan tentang kesabaran, puasa mengajarkan tentang kesederhanaan. Ini hikmah daripada puasa. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah etika politik dalam Islam. Tentu dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya politik, karena kita berada di negara yang memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45, sehingga dalam negara, setiap negara pasti ada sistem politik yang diberlakukan. Dalam sejarah umat manusia, tindakan kekerasan selalu mewarnai kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari. Kekerasan mencakup arti secara universal, bukan hanya dalam artian sempit, tetapi di sini ya biasanya bisa dimaknai secara luas. Salah satu contoh mengenai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuannya adalah dengan cara menyakiti, merugikan orang lain secara fisik, mental, moral maupun spiritual, bahkan dengan sadis. Atas nama kekuasaan mereka bahkan mematikan tanda petik lawan-lawan politiknya. Kekerasan memang lebih sering dikaitkan dengan kekuasaan. Penguasa terkadang memakai kekerasan dalam memimpin atas kedudukan dan posisi mereka yang sedang berkuasa, agar masyarakatnya menjadi tunduk dan patuh pada setiap peraturan yang dibuatnya. Namun apapun alasannya, kekerasan tidak bisa dibenarkan sebagai cara untuk mendapatkan tujuan dari segala yang diinginkan. Karena kekerasan itu pada akhirnya akan dipakai untuk membela keadilan bagi diri sendiri, sementara orang lain tidak merasa adil. Sejarah politik dalam Islam adalah sejarah dakwah untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Para pendengar IGA Radio dimanapun berada pada saat ini, sejarah ini bermula sejak Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 622 Masehi hingga pada masa Khulafaur Rasyidin yang berakhir sekitar 656 Masehi. Pada saat itu pemerintahan berada dalam upaya menegakkan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang ditetapkan oleh Nabi di Madinah. Berkat usaha-usaha Nabi tersebut lahirlah suatu komunitas masyarakat Islam pertama yang bebas dan merdeka. Selanjutnya untuk mengatur hubungan agar komunitas masyarakat yang majemuk itu, maka diproklamirkanlah yang namanya Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar pertama bagi negara Madinah, dan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai kepala pemerintahannya. Sebagai konstitusi negara, intisari dari Piagam Madinah yang sangat penting
untuk diterapkan dalam pembentukan negara Islam yang ideal, yaitu semua pemeluk Islam yang terdiri dari berbagai suku merupakan satu komunitas dan hubungan antara sesama anggota komunitas Islam didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. Inilah intisari Piagam Madinah. Konstitusi ini juga merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum muslim Madinah dengan berbagai kelompok bukan muslim yang ada di Madinah, ya, berbagai kelompok muslim yang ada di Madinah tersebut untuk membangun masyarakat politik secara bersama-sama. Karena masyarakat di Madinah terkenal dengan masyarakat yang plural atau majemuk. Masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di mana di Madinah adalah pemerintahan yang toleran. Konsep toleransi sangat penting dalam hubungan antara Islam dan negara, sehingga dapat menyatukan golongan-golongan yang saling bermusuhan menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi seorang nabi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan risalah kenabian kepada masyarakatnya, tetapi beliau juga dianggap sebagai seorang pemimpin negara yang adil dan mampu menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah cerminan moralitas yang dapat memunculkan kearifan politik umat. Jauh sebelum negara-negara lain memproklamirkan yang namanya cikal bakal demokrasi, Rasulullah 14 abad yang lalu telah memproklamirkan an-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiin ala ajamiin illa bittaqwa. Semua manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab selain orang Arab illa bittaqwa, kecuali takwa. Takwa dalam artian dekat kepada Allah, dekat kepada Tuhan, sehingga dalam aktivitas kesehariannya selalu bermuatan moralitas dan akhlak yang mulia. Sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW dapat dikatakan sebagai sistem politik atau sistem religius yang seluruh politik negara dan pekerjaan pemerintahannya diliputi oleh semangat akhlak dan jiwa agama. Sehingga dalam kepemimpinannya beliau dapat mempersatukan umat, walaupun umat tersebut pada saat itu sangat terkenal dengan masyarakat yang plural dan majemuk. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan Islam diteruskan oleh 4 khalifah yang utama, yaitu biasa kita dengar yang namanya Khulafaur Rasyidin. Cara keempat khalifah tersebut dalam memimpin mendekati cara pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sehingga selama 30 tahun keempat khalifah itu menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis pada saat itu. Namun setelah pemerintahan Khilafaur Rasyidin berakhir, pemerintahan dalam Islam mengalami pasang surut dan kebangkitan dan keruntuhan. Singkatnya, dari sejarah itu terungkap bahwa pemerintahan yang mengedepankan etika dan moralitas akan memperoleh kejayaan. Begitu pula sebaliknya, jika suatu negara berada di bawah pemerintahan yang dijalankan secara zalim, tidak adil, dan tidak bermoral, maka negara tersebut akan mengalami kemunduran, bahkan bisa mengalami kehancuran. Etika politik bukanlah suatu sistem yang berbelit-belit. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai sejumlah nilai luhur yang seharusnya diterapkan dalam perilaku politik, undang-undang, hukum, dan kebijakan dalam pemerintahan. Namun terkadang kepuasan dan kebijakan politik itu tidak memperhatikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan rakyatnya. Padahal secara sistem demokratis rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pemimpinnya. Jika seorang pemimpin telah berkuasa di suatu wilayah, maka ia berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang terpuji, contohnya kedermawanan, mau menerima dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mampu, menghormati dan memuliakan tamu, membantu semua orang,
memberikan lapangan pekerjaan, sabar, menepati janji, menjalankan dan menegakkan hukum agama, memuliakan dan menghormati para ulama, mempercayai orang-orang yang ahli dalam agama, menghormati orang-orang yang lebih tua, tunduk pada kebenaran dan menyerukan kepada orang lain, berempati kepada orang-orang yang kekurangan, rendah hati kepada orang-orang miskin, dan memberikan solusi terhadap keluhannya atau masalahnya, bersikap sesuai dengan aturan-aturan agama, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, serta menjauhkan diri dari pengkhianatan dan penipuan, serta monopoli atau melanggar perjanjian yang telah mereka sampaikan kepada rakyatnya. Etika politik memberikan patokan dan norma penilaian mutu politik terhadap pemerintahan negara dengan tolak ukur martabat manusia. Kajian etika politik dalam Islam bukan semata-mata untuk kepentingan ilmu dan kritik ideologi ataupun merupakan bagian dari cabang filsafat, melainkan bagian integral dari syariat yang wajib diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Politik harus dijalankan dengan nilai-nilai etika sehingga mencapai tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar keadilan sosial. Oleh karena itu, para pendengar IGA Radio dan saudara-saudaraku dimanapun berada pada saat ini, ya, Islam memang telah memberikan satu gambaran tentang bagaimana kita memiliki etika dalam berpolitik. Etika di sini adalah yang dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah akhlakul karimah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana dengan kondisi kita ya di negara Indonesia, atau kita persempit lagi ya di daerah kita yang tercinta Kabupaten Barru? Tentu masyarakat kita tidak pernah terlepas dari yang namanya kepentingan politik, terutama pada saat pemilihan legislatif, ya, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Masyarakat kita sudah berpengalaman dalam menentukan pilihannya, bahkan masyarakat sudah banyak yang terlibat dalam politik, bahkan masyarakat kita ya sudah ada yang menjadi wakil rakyat, bahkan sudah ada yang duduk menjadi bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, ya sesuai dengan tema hari ini, ya kita sebagai umat Islam, ya bukan hal yang tabu dalam berpolitik, tetapi ya berpolitik itu memang adalah sesuatu yang sifatnya keniscayaan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang terbaik sebagai seorang nabi, juga sebagai pemimpin umat. Ya, tentu yang harus dikedepankan adalah nilai-nilai moral, ya, kepentingan masyarakat banyak, bukan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan tertentu, tetapi bagaimana kita bisa mengindahkan norma-norma, kaidah-kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya ya masalah etika dan akhlak dalam Islam. Tetap kita bersaing, tetap kita berkompetisi, tetapi jangan saling apa itu istilahnya, saling sikut menyikut, ya, apalagi menyebar fitnah, hoax yang banyak beredar ini. Ya, ketika ada kontestasi, wah banyak sekali kareba-kareba yang tidak jelas dari mana sumbernya, sehingga banyak orang yang cepat terpancing dengan isu-isu seperti itu. Padahal ini adalah perlakuan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang untuk bagaimana menjelekkan lawan politiknya. Ini tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Kita boleh bersaing, kita boleh berkompetisi, tapi jangan menjatuhkan orang
dengan satu alasan, apalagi membuat berita-berita bohong terhadap eksistensi atau kepribadian orang itu sendiri. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Berbeda pilihan dalam agama kita itu tidak ada masalah. Ini yang harus diberikan edukasi kepada masyarakat kita agar mereka bisa menerima namanya perbedaan. Pak, tidak mungkin pada mana pilih hatta. Jangankan bali bola ta, ini lalap bola biasa sih salah. Ya, lengina pilih yehe, letona pilih. Itu tidak ada masalah dalam demokrasi. Jangan ada ancaman, maka dekutan nia yehe mu pilih, oh menaja kok, dek mur untuk ber. Nah, ini yang keliru kadang-kadang kita ini. Kotanya yehe mu pilih, oh menaja kok, dek negara mur untuk bantuan. Nah, ini. Jadi saya kira itu barangkali sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan para pendengar bisa menginspirasi apa yang saya sampaikan, dan kita mari berpolitik santun, berpolitik sopan dan berakhlak yang mulia. Saya kira begitu, Dinda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Kamal SAG terkait mengenai etika politik dalam Islam. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mulai dari live chat, mulai dari WA dan pesan-pesan lewat WA. Ya, sambil menunggu beberapa pertanyaan, kemudian apalagi ini Ustaz terkait mengenai etika politik dalam Islam ini, terlebih dahulu mungkin kami sampaikan kepada para pendengar untuk tetap setia di IGA Radio, karena kita akan break sejenak. Jadi para pendengar tetap setia, para penonton tetap nonton terus di YouTube kami, channel kami di IGA Radio. Jadi kita break sejenak, setelah itu kita akan melanjutkan diskusi kita. Yeah. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Baru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki.
menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Kita kembali lagi di acara Hikmah Ramadan di 10 Ramadan ini dengan tema Etika Politik dalam Islam bersama Al-Ustaz Ahmad Kamal SAG. Ya, saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan diskusi kita dari beberapa pertanyaan dan masukan dari saudara radio. Ya, kita mungkin langsung saja Ustaz ya. Ya, oke, kasih. Ya, ini ada penanya dari saudara Mahesa Senja di live chatnya Iga Radio. Ya, tabe Ustaz. Ya, engkau pakutan aku. Yang pertama, pakutan Ustaz, agama metur ya sepolitik Islam. Nah, sahabat napahang masyarakat maka da politik itu kotor dan menghalalkan segala cara. Degar nak bongi kira-kira agamai nareko ipasi campur Iya. Ya, baik, dari siapa tadi namanya itu? Mahesa Senja. Mahesa Senja. Senja. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan jawaban saya membuat Mahesa tidak puas. Mana kau Ustaz tidak puas? Supaya Pak Mahesa lebih banyak lagi mencari referensi. Iya. Itu motivasi saya. Iya. Apa jawaban saya? Tentu itu bagian dari pemahaman saya dan referensi yang pernah saya baca. Tetapi mungkin masih banyak referensi-referensi yang lain yang dibutuhkan untuk lebih mantapnya yang namanya politik dalam Islam. Politik sesungguhnya itu ya tanda petik kotor, tetapi bukan kotor seperti comberan. Ya, bukan kotor seperti najis. Karena Soekarno pernah berkata, politik itu kotor, ya. Tetapi barang siapa yang tidak berpolitik maka dia akan digilas oleh politik. Ya, Islam tidak tabu dengan politik. Karena sesuai sejarah yang tadi saya presentasikan di awal, Rasulullah SAW telah mencanangkan cikal bakal demokrasi politik yang Islami tanpa harus merugikan, mencederai, menyakiti, apalagi menghilangkan nyawa seseorang. Itu tidak ada dalam Islam. Ya, tetapi sistem yang dibangun di negara kita ini di Indonesia, saya kira sangat representatif dan sesuai dengan potret yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena kita adalah masyarakat majemuk. Di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, dari berbagai pulau, agama, ada 6 agama di negara kita. Maka konsep yang tepat barangkali untuk dijadikan sebagai platform negara kita itu adalah konsep demokrasi. Karena politik sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dalam yang tanda petik tidak baik untuk digunakan, karena bagaimanapun juga pasti kita berada dalam hegemoni politik, atau dalam artian bahwa kita berada dalam lingkungan politik. Ya, setiap saat pasti kita berinteraksi dengan yang namanya pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, sampai pemilihan presiden. Dan tentu kita sebagai umat Islam ya saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita Muslim untuk berpolitik yang santun. Intinya di situ, dalam artian bahwa
jangan mencederai politik itu dengan konotasi yang jelek bahwa ipasi campur cari pae kilalen agamae. Itu tidak, ya. Kotor dalam artian bukan seperti najis, itu politik. Karena kita hidup dalam sistem perpolitikan demokrasi yang dibangun oleh founding father kita. Ya. Dan sampai hari ini itu masih tepat untuk digunakan sebagai sistem di negara Republik Indonesia. Jadi menurut saya tidak mencampur adukkan, tidak. Politik ya tetap punya batasan, tetapi agama ini adalah bersifat universal, bukan hanya mengatur tataran politik saja, tetapi semua aktivitas kehidupan manusia diatur dalam agama Islam. Itu yang saya maksud. Jadi Islam bukan hanya semata-mata membicarakan tentang politik, tetapi dalam Islam semua proses atau aktivitas kehidupan manusia diatur dalam agama kita, termasuk politik. Saya kira seperti itu. Iya, jadi seperti itu tadi. Iya. Jadi misalkan begini Ustaz, kan terjun dalam dunia politik bagi kaum agamis itu sebetulnya boleh atau tidak Ustaz? Maksudnya kaum agamis? Ya, misalkan begini, sekarang kan wakil presiden kita ini kan dia kaum agamis kayak Kiai Ma'ruf Amin. Iya, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia terjun di dunia politik. Iya. Berarti ini kan boleh atau tidak Ustaz? Kalaupun boleh, ini yang menjadi masalah karena terkadangnya sudah dianggap bahwa ulama kemudian mega ni cece Ustaz nasabak makadai. Pasti kan ada yang tidak suka karena ada pemilihan. Ya, jadi seperti itu Ustaz. Ya. Jadi Kiai Haji Ma'ruf Amin itu bukan hanya dianggap sebagai ulama, memang sudah ulama. Iya. Ya. Jadi jauh sebelum kita mendaulat beliau sebagai ulama, beliau memang dulunya adalah ulama dan sampai sekarang beliau masih ulama. Dan sebelum menjabat sebagai wakil presiden, beliau sebagai ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya. Ketika terjun di politik, ya sebagai calon wakil presiden pada waktu itu tentu ada pro dan kontra di masyarakat, dan begitulah politik. Kalau semua sama pilihannya bukan politik namanya. Ya itu namanya ya artinya tidak ada pilihan. Ya sementara kita ini ya namanya demokrasi, orang punya hak semua, siapa saja mau, setiap warga negara ya berhak untuk ikut dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan politik di negara yang kita cintai ini. Iya, ada penelpon masuk Ustaz. Iya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iga tu mai. Tawakal ku Pulau Perkesi. Oh, tawakal ku Pulau Perkesi. Iya. Langsung saja pertanyaannya, Pak Tawakal. Jolok paman ke Malico tadingan. Yang kali ini. Jolok ko tentang Pak Ustaz. Iya. Maka to siro ta na talingaro politik. Kaya semenana di sing politik. Pang politik, bahasa nampa politik, ma politik. Iya. Bahasa ugi na ma politik ya Cina to. Iya. Jolok ko tanang pansana to elo man pa mentaji calon. Iya. Kesu biaya di kuega. Iya. Bahkan miliaran, ratusan ratusan juta. Agar pansana ko pesuki doi umpama. Pagka yaro doi betul-betul garo makiguna makusisen nagamay. Karena pagko rekili tunggak kikili. Mage beja bagian ni ronda tu man ito. Na lebih bermanfaat ito. Iya. Daripada ipesuki doi mega pakang roko salah gunakan ngere ni ron disogo ron pa pemilih itu. Ya, jadi ko cara ro king ko pemerintah dingero ka jana paki doi tay makuro. Iya. Silanya kama kaya alasan aga sana lipaga. Kan ko menyaman kaya sama kira gratis mana ni aga ronda ko masalah fasilitas. Iya. Karena kalau kima aga sana. Karena biasa kalau kita mengurus KTP agama kan diwajib pakai kuan ni. Muka kuan menyaman sedih. Iya. Jadi ya aku tenangi pandanganku bagaimana pandangan Islam itu yang mengeluarkan biaya banyak. Iya. Dalam membiayai anunya supaya dia
terangkat jadi anggota dewan atau menjadi kepala desa Iya. Ini rokotan apa? Iya. Sebelumnya kalau kapai salah aku dan pengangkat. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, sebelum dijawab Ustaz, mungkin kata kaitannya dari penanya yang lewat pesan WhatsApp dari Miftahul Khair di Cope-Copeng. Ya Rona itu sih ada kaitannya karena bagaimana cara menghilangkan politik uang yang sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat, karena pada dasarnya calon pemimpin yang mendorong masyarakat untuk menerima uang. Karena calon pemimpin tidak membagi uang atau sembako golaga, maka tidak tidak terjadi politik uang. Iya, jadi pada tomar kira nakutanaya. Patawakal. Oh iya. Patawakal dari Kesie. Iya. Ini fans saya ini karena sering lewat udara tapi belum pernah ketemu sama beliau ini. Iya, jadi Patawakal itu tahu ya, bahkan sering dengar saya di mana-mana. Oh, pernah ketemu Patawakal waktu ada acara apa dulu itu buka bersama di mana. Oke, baik. Jadi ini secara sederhana bahwa politik itu tanda petik ya banyak yang tidak setuju dengan kata-kata politik. Nah, Pak Naseng tipu muslihat atau kelicikan. Ya, bagaimanapun juga kita hidup di negara demokrasi, tidak terlepas dari yang namanya pergolakan politik. Tentu biasanya politik yang kita maksudkan di sini adalah politik yang Islami, politik yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenai Yaruli Andre makada nak bagi-bagi yang ngidoina, ilo iman caji kepala desa, ilo iman caji anggota DPR, ilo iman caji bupati. Sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh yang namanya meni politik. Betulnya iwa aja itawin apa kita pilih. Sebenarnya itu tidak boleh, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi itulah fenomena yang terjadi di negeri kita. Mau tidak mau ketika ada seseorang mau maju jadi apa saja, ya apalagi kalau mau maju anggota DPR ditanya ke kama doina. Ini yang dek caui. Ya, kata makada tapi leka matu dia nak kumani ya kede insyaallah ko dek caui. Betul anda dek caui tidak jelas aga. Ya dek gagak caui ya atau bagaimana dan sebagainya seperti itu. Jadi betul itu Pak Tawakal, ini tidak bisa juga kita pungkiri di negeri kita masih ada praktek-praktek seperti itu. Itulah gunanya dibentuk yang namanya Bawaslu untuk mengawasi itu. Ya, tetapi ya terkadang juga itu tidak efektif karena ada oleh mawasi maneng makada di sana di sini dan hanya beberapa orang saja personilnya Bawaslu. Sementara ini peluncurnya tim ini jauh lebih lincah. Ya, jauh lebih tahu sistem dan dia bisa masuk di lorong-lorong tikus untuk bagaimana menyalurkan itu. Jadi sebenarnya terus terang bahwa politik uang itu tidak dibenarkan. Ya, jangankan Bawaslu, agama kita tidak menginginkan seperti itu. Tetapi mau tidak mau itulah yang terjadi dalam praktek perpolitikan kita di negara ini, negara Indonesia. Masih ada, ya, tidak semua, tetapi masih ada hal-hal seperti itu. Hal seperti itu dan kita tidak bisa nafikan. Tetapi bagaimana kita supaya mengeliminir dalam artian masyarakat kita edukasi, kita berikan pendidikan supaya tidak mau memilih kalau dikasih uang. Saya kira seperti itu. Dan memang setiap langkah kita itu butuh yang namanya biaya. Tidak ada kegiatan-kegiatan kita lakukan kalau tidak ada biaya. Uang bukan berarti segalanya, tetapi hampir segalanya. Tidak ada artinya aku dekadoi. Lo lagi teme kotae iwaja. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira ya Ustaz, misalkan anggaplah reke maju nih reke sebagai bupati, kepala desa atau DPR, tak kala mesuk nih reke runa pakai doi ke serangan pajar. Tak pamihin reka-rekengnya supaya saya terpilih jadi bupati atau desa. Kira-kira ya gaji Ustaz. Halal mau gak kira-kira? Iya. Apa rekengnya wajak nih reket tahu berarti bagian dari suap iwak kedai tok dok kak matu nak kayak doi kita tok matu culeh tapi yang naruh kedai matu tu dan rekengnya sebagai bupati
halal nggak bukan kira-kira? Iya. Iya. Ini pertanyaan berat sekali bahwa kalau dikatakan bahwa gajinya itu halal atau bagaimana, tergantung bagaimana kinerja mereka sebagai anggota DPR dalam melayani masyarakat sebagai wakil rakyat, bekerja secara maksimal, kemudian digaji oleh negara, saya kira tetap halal. Tetapi yang jadi masalah ketika dia mau duduk jadi calon anggota DPR atau apapun saja, apapun itu, ya dia membayar misalnya orang untuk dipilih, ya. Kemudian setelah dia terpilih, tidak bekerja secara maksimal, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka menurut saya gajinya itu tidak halal. Iya. Kenapa? Karena mereka memang sudah diminta dipilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat, tetapi mereka tidak mengindahkan. Iya. Saya kira seperti itu. Iya. Kita tak tahu telepon mata Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iga tu mai. Mungkin ya Subaik. Oh, Subaik. Iya. Agak kareba sahabat Subaik. Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Lenal Mukarram atas Malik Bisa, Tetap Mahkamah SAG, begitupun juga pemandu acara dialog hari ini. Kami mungkin ingin juga memberikan sedikit berupa pertanyaan. Mudah-mudahan nanti dari pertanyaan ini akan munculkan kearifan-kearifan dalam politik, terutama dalam politik yang kita anut hari ini di negara kita yang kita cintai ini. Baik, mungkin terima kasih banyak Ustaz. Saya ingin bertanya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa Rasulullah SAW telah meletakkan fondasi nilai-nilai demokrasi dalam sebuah negara yang Rasulullah SAW sebagai figurnya atau pemimpinnya pada saat itu. Mungkin juga bahwa kalau Rasulullah meletakkan nilai-nilai demokrasi, sendi-sendi demokrasi itu, maka dengan sendirinya saya kira para sahabat yang menggantikan beliau itu, terutama Khulafaur Rasyidin ini sebagai kepala-kepala negara juga sekaligus mewarisi. Sudah pasti ada nilai yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Nah, masalahnya sekarang sekarang ini muncul pemahaman ingin kembali kepada bagaimana sistem kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pertanyaannya adalah apakah demokrasi yang dibangun oleh Rasulullah yang dimaksud oleh Ustaz itu betul-betul sama dengan demokrasi yang dibangun oleh para sahabat? Karena saya yakin dan percaya bahwa sahabat itu adalah pewaris Nabi, pewaris pertama, pelanjut pertama daripada setelah Rasulullah SAW. Lalu kemudian kalau dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan dibangun oleh para Khulafaur Rasyidin ini adalah sistem yang sangat ideal. Lalu kemudian kalau saya lihat, meskipun kita mengatakan ideal, bagi saya ada sisi-sisi kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah dalam sistem yang dibangun itu, karena misalnya Abu Bakar kan tidak menjadi tergantikan sampai dia salah seorang sahabat Nabi atau pengganti Nabi atau Khulafaur Rasyidin itu tidak mati terbunuh. Lalu kemudian Umar, Utsman, Ali ini dalam pergantian kepemimpinan dari Abu Bakar ke Umar ke Utsman ke Ali ini kan masing-masing ini khalifah ini yang mulai dari yang kedua sampai ketiga ini terbunuh. Apakah bisa dikatakan bahwa demokrasi yang saat itu adalah sudah ideal? Nah, ternyata faktanya adalah pergantian pemimpinan nanti terbunuh baru diganti. Nah, alhamdulillah di negara kita ini tidak ada seperti itu yang terjadi, meskipun mungkin dengan berbagai macam kekurangan. Saya minta mungkin penjelasan lebih lanjut kepada Al-Mukarram, Ustaz, untuk bagaimana sebenarnya nilai demokrasi yang ideal, yang sesungguhnya, karena banyak sekarang yang ini seolah-olah ingin kembali kepada sistem yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya kira cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustaz? Langsung kita jawab dulu. Ya, baik. Saudara saya Pak Suwaik, tadi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang beliau sampaikan. Kemudian endingnya beliau melontarkan satu kalimat pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, apakah demokrasi yang dibangun Rasulullah sampai ke Khulafaur Rasyidin itu ideal atau sebagai contoh demokrasi yang terbaik, dan kayaknya itu yang sebagian kelompok ingin kembali dengan sistem seperti itu. Sistem Khulafaur Rasyidin. Atau biasa dikenal dengan sistem khilafah. Tadi saya sepakat dengan Pak Subaik bahwa sistem yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada samanya. Kenapa? Karena beliau mampu menciptakan sistem demokrasi yang bisa diterima oleh semua orang, oleh semua golongan pada saat beliau berada di Madinah. Kita kenal masyarakat Madinah adalah masyarakat plural, masyarakat majemuk. Ya, di situ mayoritas Nasrani dan Yahudi. Ya. Akan tetapi Rasulullah mampu menjadi seorang leader, seorang toladan, seorang pemimpin yang bisa diterima di semua suku dan agama pada waktu itu. Setelah beralih kepada kepemimpinan setelah wafatnya beliau, ya dilanjutkan oleh para khalifah atau biasa disebut Khulafaur Rasyidin. Ya. Kepemimpinannya memang ya tersebut ya mendekati cara pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga selama 30 tahun keempat khalifah itu menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang demokratis. Ya, namun setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, ya dalam Islam mengalami pasang surut, termasuk tadi itu yang digambarkan bahwa hanya Abu Bakar saja yang tidak terbunuh. Ya. Jadi Utsman, Umar, Ali itu dipenggal. Ya. Ini kan kalau kita melihat secara etika, secara moral itu sangat sadis. Ya. Ini barangkali yang menurut saya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah telah berpesan bahwa kita harus menjaga ya hak-hak manusia. Bukan ini nyawa ini. Ya, hak-hak dalam artian itu ekonomi, keadilan, ya keamanan. Itu Rasulullah sangat menjunjung tinggi. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada jenazah yang lewat. Rasulullah berdiri kemudian memberikan penghormatan. Ya. Sahabat bertanya, kenapa berdiri ya Rasulullah? Sementara jenazah itu adalah Yahudi. Rasulullah mengatakan meskipun itu Yahudi, tapi dia adalah manusia. Kita harus menghormati sebagai manusia. Apalagi ini sadisnya dengan dipenggal lehernya. Ya, ini menurut saya bukan etika yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terlepas dari itu, sistem pemerintahan ya yang banyak didengung-dengungkan oleh beberapa kelompok itu bahwa ingin kembali kepada sistem khilafah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berbeda dengan kontestasi yang pernah terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin dan apa yang terjadi dalam demokrasi saat ini. Sebab kapan kita ya bertahan ingin kembali kepada sistem yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, otomatis negara-negara yang ada di dunia ini bukan berarti tidak bisa menerima, tetapi sulit untuk diterima. Karena ya, jangankan Malaysia saja dengan Indonesia ya, belum apa istilahnya ya satu pemerintahan yang disebut dengan khilafah ya sudah sering bersih tegang. Ya, bahkan nyaris pulau kita habis nanti kalau diambil semua sama Malaysia. Ya, ini salah satu. Makanya saya Pak Subaik, saya untuk sementara saya menganggap bahwa sistem demokrasi yang dibangun di negeri kita ini itu sangat representatif. Dan ada beberapa sumber yang pernah saya dengar bahwa orang-orang yang Indonesia yang pernah ke luar negeri, mereka mengatakan Indonesia masih terbaik dari negara-negara yang lain. Coba lihat Suriah, selalu berperang. Kenapa? Karena ideologinya di situ adalah ideologi agama, ideologi tentang perbedaan mazhab.
Iya. Sementara kita di Indonesia alhamdulillah ada 6 agama tapi akur. Iya. Ya, Berbagai suku. Berbagai suku. Ya, kenapa? Karena itu ada Pancasila di negara kita. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Iya. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-adilatu ijtama'iyati li kaffati sya'bi Indonesia. Iya. Saya kira saya secara pribadi terlepas dari paradigma atau pemikiran-pemikiran yang lain, saya masih menganggap bahwa sistem demokrasi yang dibangun negara kita Indonesia ini itu masih representatif dan masih bisa kita jadikan sebagai dasar negara, dan ini kita jadikan sebagai satu contoh negara yang terbaik di seluruh dunia. Cuma itu tadi masih ada hal-hal yang barangkali perlu kita perbaiki, mendidik masyarakat, terutama cara-cara berpolitik yang tidak baik, ya, misalnya termasuk manipolitik, kemudian mengadu domba, kemudian menghasut, ya, menjelek-jelekkan orang, ya, kemudian berita-berita hoax, itu yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita dan tidak sesuai dengan undang-undang, kemudian tidak sesuai dengan Pancasila. Saya kira barangkali itu. Adinda Rahmat. Iya. Kita lanjut, masih ada Ustadz dari penanya lewat pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan guru tak? Ada kelompok yang menganggap bahwa sistem demokrasi itu kufur. Terima kasih. Ahsan Jafar. Oh, ini saudara saya Ahsan Jafar ini. Sistem demokrasi itu kufur. Ya, saya bagaimana ya Bang? Ya, ada kelompok yang mengatakan. Ya, ada kelompok itu yang mengatakan demokrasi itu kufur. Kufur itu berasal dari kata kafara, yang artinya ingkar. Sebelum dilanjut, kita matal pok jolo Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, saya Nasrul. Iya. Pada tiga. Boleh beruh. Oh, baru. Iya. Menarik sekali materi yang dibawakan oleh Ayah Mukarram Ustaz Tak, sehingga lokat cedek kutu tanah. Iya, ya langsung saja karena masih ini kasih waktu Pak Nasrul. Oh iya. Jadi pertanyaannya pada sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Tak, luar biasa, sudah bagus politik yang dibawa, pembelajaran politik yang dibawa oleh Nabi Tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita ini kan pernah dijajah oleh Belanda. Baik, pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustaz di negara kita ini? Apakah lebih dominan politik yang dibawa oleh Belanda atau lebih banyak yang diadopsi dari Islam? Dan yang kedua, bagaimana peran mubalik kita terhadap manipolitik? Apakah efektif dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita mendakwakan tentang politik itu? Saya kira seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Ustaz, sebelumnya kita lanjut dulu dari pertanyaan Ahsan Jafar. Ya, Ahsan Jafar ya. Iya. Jadi sekelompok orang yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah kufur, saya juga tidak bisa membantah secara totalitas karena mungkin dia punya referensi tersendiri, tetapi bagi saya secara pribadi dan sesuai kaidah-kaidah dan referensi serta paradigma-paradigma tentang negara kesatuan Republik Indonesia, saya masih menganggap bahwa sistem demokrasi yang dibangun di negeri kita ini itu masih representatif dan masih bisa kita jadikan sebagai bentuk perpolitikan yang barangkali untuk membangun negara kita jauh yang lebih baik. Yang perlu barangkali dirubah adalah berbagai macam sistem atau cara orang-orang yang melaksanakan perpolitikan itu sendiri. Ya, itu barangkali yang perlu kita tekankan dengan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan pribadi atau golongan. Kita tetap kembali kepada konsep kerakyatan, kebersamaan, kemudian di depan hukum semua sama, tidak ada yang berbeda.
Jadi saya kira begitu. Iya. Ya. Kemudian Ya, yang tadi itu yang Saudara Nasrul dari Ya. Baru terkait mengenai bahwa negara kita kan pernah dijajah oleh Belanda, Ya. Ustaz, ya. Itu dia langsung bertanya kepada politik Belanda ataukah politik Islam. Iya, artinya yang dominan ini sebetulnya yang mana ini? Iya, betul. Di Indonesia. Iya. Kita mau tidak mau, ya produk hukum kita itu kan masih banyak yang berbau Belanda. Iya. Ya, bahkan kalau orang yang mau mencapai gelar doktor di bidang hukum itu ya paling tidak dia harus ke Belanda untuk melakukan studi banding di sana, karena hukum yang ada di negara kita ini ya masih banyak yang produk Belanda. Ya, dan itu memang Belanda begitu dia pulang, saya kira pulang ke negaranya sudah tidak ada lagi jejaknya tersimpan di negeri kita, ternyata masih ada. Iya. Termasuk terong Belanda. Mega Ustaz. Sanggarak Belanda. Iya. Jadi itu juga. Jadi semua penjajah itu masih semua menyimpan sejarah. Iya. Terong Belanda, Sanggarak Belanda. Jepang juga begitu, sandalak Jepang. Jadi itu masih ada pengaruhnya semua itu. Jadi kemudian ya bagaimana peran mubalik ini Ya. Ustaz? Ya. Peran mubalik mengenai money politik, sejauh mana sih peran mubalik kita ini? Ya. Jadi mubalik itu sesungguhnya harus berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat bahwa jangan melihat uangnya. Iya. Meskipun uang itu dibutuhkan menurut saya. Iya. Tetapi jangan karena uang Anda memilih. Iya. Tapi kalau toh misalnya ada orang yang kasih uang kita, nanti maga kenapa tahu? Iya. Kenapa tidak ditolak? Kenapa kita tolak? Toh kade tabi oreki cede pasti dekah. Iya. Tapi kok kama kade oreki anuna iya mata tak pilih ya, tunggu dulu. Apakah orang yang saya pilih ini betul-betul bisa mewakili saya? Iya. Ya, karena masyarakat kan yang namanya uang kan kalau tolak. Iya. Iya, semua pasti diterima. Apalagi dalam kondisi sekarang. Iya. Ya, semua orang butuh. Apalagi macam malah buat tahu ya. Ya, jadi sekali lagi politik uang itu saya kira tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Iya. Tapi kita memilih seorang pemimpin itu dengan yang pertama akhlaknya. Ya, akhlak, kemudian amat cangena, ya. Kemudian dia memiliki apalagi namanya? Awaraningan, agak tengah dan sebagainya untuk bisa dijadikan sebagai pemimpin ya di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu. Iya Ustaz, masih ada nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Eka dari PKI. Mau bertanya, menurut Pak Ustadz, bagaimana sikap kita apabila ada sebuah pemilihan, calonnya itu ada seorang laki-laki non-Islam dan seorang wanita muslimah, dan kedua calon ini sama-sama taat kepada agamanya masing-masing, dan seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki itu lebih mampu dalam hal memimpin. Jadi bagaimana sikap kita apabila dihadapkan dengan dua pilihan tersebut? Terima kasih Ustaz. Tunggu dulu, pemilihan apa ini? Mungkin karena tema kita ini mungkin pemilihan pemimpin, mungkin kayak bupati apa Ustaz? Ya, kalau pemilihan ketua kelas saya pikir tidak ada masalah. Iya. Ya. Ini yang mau dipilih ada satu perempuan, ada dia muslimah. Dia muslimah. Satu laki-laki, tapi non muslim. Non muslim. Nah, jadi dalam Islam dijelaskan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, ya. Nah, ini dalam konteks rumah tangga. Iya. Laki-laki adalah pemimpin dalam laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Iya. Tapi dalam konteks kemasyarakatan, ya perempuan juga bisa jadi pemimpin. Iya. Buktinya Khofifah Indar Parawansa. Iya. Dia gubernur Jawa Timur. Ya. Iya. Kemudian siapa lagi nih yang bupatinya Mas Luwu. Luwu. Ya, itu juga perempuan. Dan banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan yang terpilih. Bahkan negara kita Megawati pernah jadi presiden. Iya. Jadi saya pikir tidak ada masalah, meskipun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, tetapi dalam konteks kemasyarakatan perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Ya, saya kira seperti itu. Iya, iya.
kampa cek Ustaz ya sebelum Nalimba ni tetap 10 saya dia. Iya naro talimba tongo ni pasuka le mati pada makada. Ita ay acara hikmah Ramadan ngil ita tambah-tambah ya kata teluk jangan kemak kita apa ternyata mega pendengar maring kalinga matubi-tubi ni serangangit tamak pakutan Ustaz tangkis-tangkis pakutan ana Ustaz ita 50 tahun ni ipakai nasa sistem demokrasi tapi bukannya tambah malat baik tambah buruk korupsi nasa di mana-mana dan lain-lain masih cocok memang ngero ipakai demokrasi Ustaz ataukah ipakai nasa ngerodok na sistem khilafah. Iya. Jadi kalau kita melihat dari satu sisi ya mungkin ada benarnya bahwa korupsi semakin menjadi-jadi. Ya, kepastian hukum juga kadang-kadang masih muncul ketimpangan. Akan tetapi saya untuk sementara masih konsisten berpegang teguh sistem yang terbangun negara kita itu sistem demokrasi. Bukan berarti saya menafikan dengan sistem-sistem yang lain, tetapi inilah barangkali untuk sementara yang lebih efektif. Meskipun saya juga mengakui korupsi masih merajalela. Makanya di sini peran kita sebagai penyuluh agama, sebagai mubalik, sebagai kiai untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya jadi persoalan kalau ini para petinggi-petinggi kita yang notabene sebagai ulama, sebagai kiai yang tidak bisa menjadi contoh teladan, apalagi kita yang dibawa. Karena ini kan harus sifatnya ada simbiosis mutualisme. Bottom up dengan top down. Jadi kalau di atas bagus, otomatis di bawah juga bagus. Kalau di bawah bagus, otomatis yang membackup itu di atas. Karena kita ini ya sistem di negara kita ya seperti itu. Kita harus senantiasa memberikan hak-hak atau kewenangan setiap orang untuk bagaimana menikmati kemerdekaan ini. Ya karena kemerdekaan kita di Republik Indonesia ini otomatis bukan hanya untuk sekelompok orang tapi seluruh rakyat Indonesia itu dalam sila kelima. Jadi untuk sementara saya masih istiqomah dengan sistem perpolitikan negara kita. Cuman orang-orang yang melakukan person-person yang melakukan perpolitikan itu harus dibentuk akhlaknya, moralnya, supaya mereka tidak korupsi, supaya mereka tidak menghalalkan segala cara, supaya mereka bisa menjadi toladan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu, Dinda. Iya. Jadi seperti itu, saudaraku Mahesa Senja yang masih setia menantikan jawaban dari Al-Ustaz Ahmad Kamal SAG. Ya saudara radio yang dimati Allah Subhanahu wa taala tanda di engkani sijang labe lebih lalu ni sijangnya talimban ni pasuk nah iya saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala taparaja dampo mungkin masih ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab tak dampo-dampo ngemaniki bawa nasabah lewat ni wetue kemudian kepada saudara Iga Radio yang kesetia maring kalinga selama 1 jam kami ucapkan banyak terima kasih yang telah berpartisipasi di acara kita yakni Hikmah Ramadan yang berpartisipasi lewat IG, lewat YouTube, yang berpartisipasi lewat WhatsApp, yang menelpon kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Ya, saudara Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa insyaallah Hikmah Ramadan besok insyaallah kami akan tetap hadir dengan tema pentingnya silaturahim. Jadi tema besok Hikmah Ramadan yakni pentingnya silaturahim. Ya, saudara Iga Radio rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya Rahmat Tiawan akan menutup acara kita. Sebelum kita menutup terlebih dahulu ada satu pesan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz sebelum kita menutup. Sekalian Ustaz doa juga setelah pesan doa. Jadi saudara radio rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya Rahmat Setiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar Iga Radio dan para pemirsa dimanapun berada, sebagai closing statement dari Hikmah Ramadan ini, bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia tetap
menjadikan negara kita sebagai negara yang demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dengan tetap dijadikan sebagai Pancasila sebagai dasar negara kita dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai payung hukum negara kita, dan NKRI adalah merupakan harga mati bagi seluruh rakyat Indonesia, negara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, di bulan Ramadan ini mari kita saling memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Kita harus saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ya, meskipun kita berbeda, tetapi kita sama-sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada di tetangga kita mungkin beda keyakinan, tetapi mari kita bersikap toleran dalam beragama dan tetap memiliki prinsip moderasi beragama. Saling menghormati, saling menghargai, karena itu cerminan atau watak sebagai warga negara Republik Indonesia. Terima kasih atas segala atensinya, dan sekali lagi saya secara pribadi Ahmad Kamal menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi kepada semua pendengar IGA Radio dimanapun berada, dan memohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita atau paradigma kita. Ya, saya secara ikhlas memohon maaf sebanyak-banyaknya, karena saya juga memiliki keterbatasan baik ilmu, ya, wawasan dan sebagainya. Saya masih miskin terhadap ilmu, apalagi tentang sistem perpolitikan di negara kita yang tercinta. Dan marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan acara kita pada hari ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana jam'an nafian mubaraka wa tafarrukana ba'dahu tafarrukan marhuman wa ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antar arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waqina azabannar, waqina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Delapan 7,6 IGA Radio, radionya sedang